ya, ketemu lagi dengan saya, Tora Farudin, dengan pokok bahasan logika preposisi gerbang logika. Kira-kira apa kegunaannya? Jadi logika dalam ilmu komputer itu adalah suatu teknik ya, metode bagaimana dia itu diterapkan di berbagai bidang seperti bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem bakar, jaringan saraf tiruan, dan lain-lain yang menggunakan logika secara intensif. Contoh yang paling umum adalah sistem digital, yaitu membuat gerbang logika ya, dan arsitektur komputer sebagai inti dari mikroprosesor, otak komputer atau yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Kalau dalam informatika, ya kita bisa lihat di hardware ataupun software ya, seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Kalau di teknologi informasi, dia menjadi dasar atau fondasi bagaimana sebuah hardware atau software itu dibuat. Nah, kalau dari asal katanya, ini dari bahasa Yunani, logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Jadi, dia mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarik kesimpulan yang absah. Ini sudah sekitar 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles ya. Dan waktu itu dikenal sebagai logika tradisional atau logika klasik. 2000 tahun kemudian setelah itu dikembangkan sebuah logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut dengan logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Nah, implementasinya yaitu di PLC ya, yang merupakan suatu unit khusus untuk mengontrol berbasis mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi ya. Nah, jadi logika itu adalah sebuah dasar dari semua penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara proposisi dan pernyataan. Nah, sekarang kita lihat apa itu preposisi. Pernyataan atau preposisi adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran yang benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Umumnya digunakan dengan menggunakan notasi huruf kecil seperti P, Q, R, S, T. Nilai kebenaran suatu pernyataan dinotasikan dengan simbol TO seperti ini. Contoh sekarang ya. P ini adalah suatu pernyataan tadi. P adalah hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Maka TO dari P atau nilai kebenaran dari P adalah benar. Atau TO dari P itu bernilai true. Contoh yang kedua adalah pernyataan preposisi Q yang menyebutkan bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Maka kita bisa menarik bahwa nilai kebenarannya atau TO dari Q adalah S atau salah atau false. Yang ketiga adalah R. Pernyataan R yaitu 12 ditambah 5 itu lebih besar dari 16. Maka kita tahu ya, 12 tambah 5 itu 17 dan dia lebih besar dari 16, sehingga nilai kebenaran dari R, pernyataan R adalah benar atau true. Yang keempat, kalau besi adalah benda cair, ya salah ya, berarti nilai kebenaran dari pernyataan S kecil ini adalah salah. Nah, kalau yang bukan preposisi seperti apa? Kalau yang bukan preposisi itu adalah kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti atau bukan pernyataan. Contohnya adalah capek deh gitu ya.
X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 lebih besar dari 0. Nah, ini juga bukan ya. 2X tambah 5 kurang dari 18. Nah, ini juga bukan. Mahasiswa Telkom University keren semua. Nah, belum tentu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini adalah kombinasi preposisi. Konjungsi itu notasinya adalah simbol seperti segitiga tanpa alas ya. P konjungsi Q dan notasinya seperti ini. Disjungsi P disjungsi Q seperti P atau Q gitu. Ingkaran itu berarti negasi. Negasi dari P berarti tidak. Ini seperti dan ya, P dan Q. Kalau ini atau ya. P dan Q disebut dengan preposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan sebuah preposisi majemuk atau compound proposition. Contoh, misalkan kalau sebuah pernyataan hari ini hujan dan ada pernyataan kedua yaitu Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka kalau kita bikin dalam pernyataan majemuk, kita menggabungkan dua pernyataan itu, P dan Q, itu akan menjadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Sedangkan kalau kita pakai yang disjungsi atau tadi P atau Q, maka hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi dari P itu berarti sedang P-nya adalah hari ini hujan, berarti negasinya adalah tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Seperti itu juga boleh ya. Oke, berikutnya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya bisa kita pakai di N operator ya. Misalkan matematika N diskrit, berarti ini harus benar, ini juga harus benar, maka jumlahnya kalau kita lihat 259.000 hasil ya, kalau di sini ya. Nah, ini 259.000. Sedangkan kalau OR ini lebih banyak ya. Kenapa? Karena kalau OR ini true, ini salah, dia masih benar gitu ya. Pokoknya salah satu true, dia benar. Kecuali kalau salah semua. Sehingga secara logika memang hasilnya harusnya lebih banyak dibanding N. Jadi kata matematika saja dia sudah benar gitu ya, muncul. Tidak harus kata matematika dan diskrit. Berbeda dengan yang ini tadi ya. Oke. Nah, kalau disjungsi eksklusif, kata atau or digunakan dalam salah satu dari dua cara. Pertama adalah inclusive or, berarti P atau Q atau keduanya. Contoh, ya, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Itu maksudnya adalah tenaga IT yang dibutuhkan itu pertama, dia bisa bahasa C++, atau dia hanya bisa bahasa Java, atau kedua-duanya boleh ya. Bahasa C++ dia bisa, Java juga bisa, itu ya dibutuhkan. Atau exclusive or, berarti P atau Q tapi bukan keduanya. Contoh ya, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Berarti salah satu ya, dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Bukan berarti kedua-duanya. Bukan berarti dia juga dihukum, juga didenda. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau atau di dalam disjungsi itu bisa bersifat inklusif atau eksklusif. Nah, ada preposisi bersyarat. Jika P maka Q, kondisional atau implikasi. Notasinya adalah P tanda panah menuju ke Q. Preposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi, sedangkan preposisi Q disebut dengan konklusi atau konsekuen. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Atau bisa juga, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman,
aplikasi itu bisa kita pakai di if then ya. If C then else. C-nya adalah operator logika yang menyatakan syarat atau kondisi, kemudian S-nya adalah satu atau lebih pernyataan. S akan dieksekusi kalau nilai C-nya benar. Kalau nilai C-nya salah, maka S tidak akan dieksekusi. Nah, pernyataan if then kalau dalam bahasa pemrograman itu bukan preposisi, karena tidak ada korespondensi bahwa pernyataan tersebut itu saling berkoresponden dengan operator implikasi. Dan seperti itu ya. Jadi interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar, maka X dieksekusi. Sebaliknya, jika C salah, maka S tidak dieksekusi. Hanya seperti itu. Tapi dia sebenarnya tidak memeriksa kondisi kebenaran dari kedua buah pernyataan itu. Nah, misalkan di dalam suatu pemrograman ditulis bahwa if X lebih besar dari Y, then nilai Y itu akan diisi dengan X tambah 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then? Jika X-nya 2, Y-nya 1. Nah, ada yang tahu? Nah, maka pertama kali kita harus menjawab ini dulu, memasukkan nilai ini ya, X ini ke sini ya. Berarti apakah 2 itu lebih besar dari 1? Tidak. Atau ya? Ya. Karena 2 lebih besar dari 1, ini betul, maka nilai Y itu akan diisi dengan nilai X tambah 10. Y-nya itu akan diisi, yang semula 1 akan diisi dengan 2 ditambah 10, seperti ini. Berarti Y-nya adalah 12. Nah, bagaimana kalau X-nya 3, Y-nya 5? Apakah 3 lebih besar dari 5? Salah ya. Karena salah, maka ini tidak akan dieksekusi, seperti itu. Sehingga nilai Y setelah eksekusi yang ini, yang poin kedua ini, Y-nya masih tetap angka 5. Nah, ini jawaban yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah preposisi bersyarat ya. Ini kondisional, inverse, ada converse, ada kontraposisi. Yang lebih mudah menghafal adalah kita urutkan ya, KIKK ya. Kita menghafalnya KIKK. Kondisional, inverse, converse, kontraposisi. KIKK, kondisional, inverse, converse, kontraposisi. Bagaimana cara menghafal itu? Cara menghafalnya adalah, kalau kondisional, ini kita lihat ini adalah P maka Q, sedangkan converse itu kebalikannya. Ini dibalik P maka Q, itu dibalik jadi Q maka P. Inverse itu berarti ini dinegasi. Tinggal ditambahin negasi di sini. Negasi P, ini juga ditambahin negasi Q. Sedangkan converse itu kebalikannya adalah kontraposisi. Jadi Q maka P-nya kita tambahkan dengan negasi di depan. Negasi Q, negasi P. Begitu cara menghafalkan. Jadi kalau kita hafalkan KIKK, kondisionalnya P maka Q, converse-nya Q maka P. Setelah itu di bawahnya inverse, baru kita tambahkan negasinya. KIKK, kondisional, inverse, converse, kontraposisi. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, nah sekarang kalau soalnya seperti ini, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari sebuah kondisional. Jadi kita tahu ya, tadi ini adalah kondisional. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia kaya. Kita ingat kembali rumusnya apa? K ya. Mulai dari ini adalah kondisional,
inverse, converse ya, ini adalah converse, dan ini adalah kontraposisi. Kondisional apa? Kita ingat, ini adalah P maka Q. Converse itu kita balik Q maka P. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini KI KK, I-nya ini berarti kita tinggal tambahkan negasi P maka negasi Q, seperti itu ya. Maka negasi Q ini berarti juga sama, ini negasi Q maka negasi P. Nah, berarti kita tinggal untuk kondisional, karena ini kondisional, maka kita tahu bahwa ini yang di depan itu pasti P, ini Q, gitu ya. Berarti converse, kita lihat converse itu Q maka P, berarti kita balik. Berarti jika ia orang kaya, nah ininya ke sini, ke depan ya. Jika Q maka P ya. Jika ia Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil, gitu ya. Inverse itu berarti kondisional tapi dikasih negasi, berarti kita tinggal tambahkan negasi untuk step ini. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi berarti apa? Kontraposisi tadi KI KK. Setelah converse ya, berarti converse-nya adalah Q maka P. Kita tambahkan berarti negasi Q maka negasi P. Kita tambahkan aja tadi. Q-nya adalah ia orang kaya, berarti ia bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil ya. P-nya tadi kan punya mobil. Gitu, seperti itu. Nah, misalkan diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on ke server ya. Password sah, dan pernyataan kedua adalah log on ke server. Nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk preposisi jika P maka Q. Maka ini bisa kita kasih P ya, password yang sah, ini adalah Q. Berarti jika memiliki password yang sah, maka bisa logon ke server. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Ada yang masih ingat? Kita ingat kembali KI KK ya, KI KK. Dimana yang atas adalah kondisional, ini kayak nomor 3 adalah converse. Kondisionalnya adalah P, kondisionalnya adalah P maka Q, maka converse-nya berarti kita balik Q maka P, seperti itu. Untuk inverse tinggal ditambahkan negasi P, negasi Q. Untuk yang terakhir yaitu kontraposisi, tinggal negasi Q maka negasi P, seperti itu ya. Jadinya apa? Jawabannya converse-nya adalah harusnya jika bisa logon ke server, maka dia punya password yang sah, gitu ya. Kalau inverse-nya berarti negasi P. Jika tidak punya password yang sah, maka tidak bisa logon ke server. Sedangkan kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Berarti jika tidak bisa logon ke server, maka tidak punya password yang sah. Ya, semoga dapat dimengerti materi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.